Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Prasetyo Wicaksono. Saya merupakan mahasiswa Magister Ilmu Komputer dari Universitas Budi Luhur. Dan di sini saya akan membuat suatu tinjauan artikel ilmiah ya. Dan ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah jaringan komputer yang diajar oleh dosen Ibu Dwi Febriati, PhD. Dan di sini kita langsung aja kita buka slide. Oke, untuk judulnya yaitu The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocols by David De Clark. Nah, eh, saya mengambil kesimpulan atau ringkasan dari abstrak yang ditulis. Penulis ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang alasan dan pemikiran awal di balik desain protokol internet yang mungkin tidak jelas dari spesifikasi teknis yang ada. Jadi, ada beberapa tulisan atau spesifikasi yang menjelaskan cara kerja protokol, ya. Kadang-kadang sulit untuk memahami alasan mengapa protokol ini dirancang seperti ini, ya kan? Itu, maka si penulis ini bertujuan memberikan wawasan, ya, wawasan yang lebih luas lagi tentang alasan dan pemikiran awal yang mempengaruhi pembentukan protokol internet seperti itu. Oke, tujuan utama dari desain ini sebelumnya sebelumnya ini kan philosophy of the DARPA internet ya. DARPA itu kita perlu jelaskan juga ya, DARPA adalah Defense Advanced Research Project Agency. Ini dari Amerika Serikat ya, atau Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas pengembangan teknologi baru untuk digunakan oleh militer. Nah, itu tadi ya, apa namanya? Ringkasan mengenai DARPA, apa itu DARPA ya. Nah, kembali ke penulis, tujuan utama desain. Nah, di sini saya mengambil 3 pembahasan yang mendalam ya. Ada tujuan dari desain, kemudian ada prinsip desain, dan juga keputusan desain. Nah, ini yang pertama kita bahas ke tujuan desain terlebih dahulu. Tujuan desainnya, yang pertama ada menghubungkan jaringan yang berbeda. Nah, protokol ini harus bisa menghubungkan berbagai jenis jaringan tanpa banyak perubahan. Yang kedua adalah ketahanan, ya, atau robustness. Nah, sistem harus tetap berjalan meskipun ada bagian jaringan yang rusak. Jadi mau nggak mau layanan internet harus tetap berjalan meskipun terkendala beberapa bagian jaringan yang rusak, teman-teman ya. Yang ketiga, layanan langsung atau end-to-end. Nah, protokol harus mendukung komunikasi langsung antara dua komputer. Yang keempat, independensi dari jaringan fisik. Nah, protokol juga tidak boleh bergantung pada karakteristik khusus dari jaringan fisik yang digunakan. Untuk yang kelima, pengelolaan sumber daya terdistribusi. Maksudnya adalah pengaturan penggunaan sumber daya harus tersebar sehingga tidak ada titik kegagalan tunggal. Yang keenam, efisiensi ekonomi. Nah, ini juga perlu ya, karena implementasi dan operasi protokol juga harus hemat biayanya. Yang ketujuh, mudah mengadopsi layanan baru. Ya, protokol yang dikembangkan harus mendukung inovasi dan layanan baru. Nah, ini adalah beberapa tujuan utama desain ya, yang dimaksud oleh penulis. Kemudian kita masuk ke prinsip desainnya. Ada modularitas, abstraksi, dan pengendalian kesesuaian. Nah, modularitas ini membuat arsitektur yang terpisah-pisah untuk mempermudah pengembangan dan pemeliharaan. Terus abstraksi menggunakan konsep abstrak untuk menyederhanakan kompleksitas ya. Jadi disederhanakan kompleksitasnya.
Yang ketiga ada pengendalian kesesuaian, ya, menjamin bahwa protokol tersebut dapat bekerja dalam berbagai kondisi jaringan, ya. Jadi prinsip desain ini, ya, untuk apa namanya, mencapai tujuan dari desain yang sudah kita sebutkan tadi ya, ada 7 tujuannya. Nah, kemudian keputusan ya, keputusan desainnya di sini ada dua, penggunaan datagram dan desain tanpa koneksi versus berbasis koneksi. Ya, keputusan desainnya diambil dari penggunaan datagram ya, menggunakan datagram untuk fleksibilitas dalam pengiriman data dan mengatasi kegagalan jaringan. Dan yang kedua, keputusan desainnya adalah desain tanpa koneksi atau yang berbasis koneksi ya. Memilih model tanpa koneksi seperti IP dibandingkan model berbasis koneksi ya. Oke, itu sih. Nah, di sini juga ada beberapa batasan ya, batasan yang bisa kita lihat dari artikel ini, yaitu yang pertama adalah keterbatasan sejarah, karena artikel ini ditulis pada tahun 1988, sehingga tidak mencakup perkembangan dan inovasi yang terjadi dalam teknologi jaringan setelah itu. Jadi setelah tahun 1988, ini tidak mencakup dari penelitian ini ya, di artikel ini. Kemudian yang kedua ada pendekatan teoritis ya. Jadi artikel ini lebih berfokus pada teori daripada contoh praktis atau studi kasus. Yang ketiga ada kurangnya pembahasan keamanan ya. Kita tahu keamanan jaringan sangat penting dan artikel ini tidak banyak membahas aspek keamanan yang sangat penting dalam desain protokol jaringan saat ini. Ya walaupun begitu ya artikel ini ya opini saya artikel ini sangat informatif dan memberikan wawasan yang baik tentang proses pemikiran di balik pengembangan protokol internet. Ya penjelasan penulis juga sangat jelas ya, mudah dipahami dan juga menunjukkan pentingnya fleksibilitas dan ketahanan dalam desain sistem jaringan. Kesimpulannya ya secara keseluruhan dari artikel yang berjudul The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocols yang ditulis oleh David de Klerk adalah karya yang penting dalam memberikan pemahaman mendalam tentang filosofi desain di balik protokol internet ya. Meskipun ada beberapa keterbatasan tadi ya, kontribusinya terhadap bidang jaringan komputer sangat berharga ya. Jadi memberikan dasar untuk pengembangan protokol internet di selanjutnya. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dari tinjauan artikel tentang desain filosofi of the DARPA Internet Protocols ya, teman-teman. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.